rahasia menerima sesuai kehendak Allah Bapa. Saudara, jadi pembiayaan ataupun masa depan, hari tua, ya saudara, semua kalau diberi oleh Allah Bapa adalah luar biasa. Amin. Itu sebab saudara harus mencari kerajaannya dan kebenarannya lebih dahulu, baru semuanya akan ditambahkan dalam hidup saudara. Katakan amin. Ya. Tema ini saudara saya perlu untuk kita semuanya mengerti bahwa apa yang Tuhan janjikan, ya saudara, itu bukanlah sesuatu yang setengah mustahil atau setengah tidak mungkin. Kita percaya itu mungkin, itu akan terjadi. Tetapi karena saya dan saudara tidak tahu caranya, maka yang harusnya terjadi tidak terjadi. Harusnya janji menjadi nyata, tidak menjadi nyata. Bisa jadi dibatalin oleh Tuhan, bisa jadi Tuhan melihat saya tidak cocok untuk menerima. Ya ada beberapa hal yang membuat saya tidak bisa menerima kepenuhan janji Allah. Ya saudara, padahal dia berjanji, Allah yang berjanji adalah setiawan adanya. Amin. Itu sebab para kekasih saya perlu mengulasnya dengan melihat rahasia menerima sesuai kehendak Allah Bapa. Saudara, yang pertama ada dua hal. Yang pertama adalah kita bisa menerima sesuai doa kita. Ya apa tidak? Ya, jadi saudara berdoa, saya berdoa, kita bisa menerima sesuai doa kita. Ya saudara, wah itu sudah hebat. Tetapi saudara, ada yang lebih hebat lagi. Yang kedua adalah menerima sesuai kehendak Allah Bapa. Nah ini dahsyat. Artinya dia akan memberi sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuai kebutuhan saya, mau saya. Kebutuhan saudara, mau saudara. Tetapi maunya dia. Kalau maunya dia dahsyat sekali. Ya saudara, berapa kali saya memberi contoh. Kalau ada orang datang kepada saudara, orang ini sangat mampu. Ya saudara, dia bertanya kepada saudara, Pak Roy perlu apa? Saya sungkan, saya berkata, saya tidak perlu apa-apa. Jangan begitu, terus terang sama saya, karena saya akan memberikan. Ya saudara, lalu saya memberitahu, saya membutuhkan sepeda motor. Saudara, tetapi Bapak ini memberikan pada saya sepeda motor dan dia memberikan mobil juga. Nah ini satu contoh saudara. Ini artinya yang kedua, yaitu menerima sesuai kehendak dari yang memberi. Saudara, yang pertama menerima sesuai dari kehendak kita. Ya, saudara, saya mau tanya, saudara memilih yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor berapa? Nomor 2. Ya, pasti saudara harus terima nomor 2, jangan nomor 1 dong. Ya, kalau nomor 1 itu sesuai dengan kita punya kemampuan mikir jauh ke depannya seberapa. Oh, saya harus, kata Bapak ini saya harus menghitung kira-kira berapa ya untuk kira-kira saya sampai umur 90 tahun atau sampai umur 70 tahun, saya membutuhkan uang berapa ya? Saudara menyebut jumlahnya, barangkali 500 juta atau 1 miliar. Saudara, itu mau saudara diberi. Tapi kalau Bapak ini, dia punya paradigma, tidak. Saudara mengatakan 500 juta atau 1 miliar, itu sesuai dengan cara saudara hidup yang sederhana. Cara saudara hidup yang apa adanya, secukupnya aja. Tetapi kalau Bapak ini, dia memang mampu, dia memikirkan, wah gak bisa, kalau cuma 1 miliar tidak bisa. Kalau aku itu harus 15 miliar. Maka dia akan mengatakan, Bapak saya akan memberi 15 miliar. Saudara, ini yang kedua. Jadi saudara dan saya seringkali kita punya pikiran ini terlalu cepat. Ya saudara, dan kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi pada kita. Itu sebab kita membuat satu analisa dan perhitungan yang sangat tidak teliti. Maka keluarlah angka yang saya sebut tadi 500 juta ataupun 1 miliar untuk sampai umur 100 tahun. Ya, ini satu contoh. Tetapi Bapak tadi mengatakan tidak bisa kamu hidup dengan 1 miliar sampai umur 90 tahun. Kamu harus 15 miliar. Ya, saudara, kenapa? Karena sesuai dengan standar dia. Nah, saudara, saya perlu menyampaikan hal ini supaya saudara berhikmat di dalam meminta. Ya, saudara. Jadi kalau saudara itu meminta dengan doa,
Satu, dengan doa saudara, keperluan saudara, maka saudara harus hati-hati kalau Tuhan memberkati saudara dan memberi apa yang saudara minta. Seringkali Tuhan tiba-tiba memberi kepada saya tidak siap. Ya, itu sebab kalau Tuhan melihat saya tidak siap, seringkali dibatalin. Doa saya tidak dikabulkan. Doa saudara tidak dikabulkan. Ya saudara, untuk bagian pertama saja ini sudah ada syaratnya, nanti kita lihat. Apalagi yang kedua. Tetapi kalau saya dan saudara membandingkan persyaratan nomor 1 dan nomor 2, itu sama mudahnya. Maka saya anjurkan saudara harus bisa menerima yang sesuai kehendak dan pikiran dan perhitungan Allah. Ya apa ya? Ya. Harus yang nomor 2. Ya saudara, nomor 2, terima sesuai kasih karunia-Nya. Amin. Maka saudara dan saya akan menjadi kesaksian dan mengagumkan orang banyak karena siapalah kita bisa diberi anugerah yang luar biasa oleh Bapa di sorga. Ya, kita akan masuk yang pertama. Terima sesuai doa kita. Kita akan membuka dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22, para kekasih. Mari kita akan baca. 1, 2. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, doamu itu, apa yang kamu minta, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya saudara. Tetapi saudara dianjurkan oleh firman Tuhan masuk pada tahap yang kedua. Ya saudara. Karena pengetahuan kita orang dan perhitungan kita, saudara, itu adalah bodoh. Tidak bisa sesuai dengan yang seharusnya. Itu sebab saudara yang pertama ini saja sudah istimewa. Ya, Markus 11 ayat 24 kita baca sekalian. 1, 2. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Ya saudara, mirip dengan tadi ya, Matius 21 ayat 22. Sekarang Markus 11 ayat yang ke-24 mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya saudara. Jadi syaratnya apa? Coba percaya. Saudara, ini nomor 1, apa yang kita ingin, yang kita minta, Tuhan kasih sama kita. Syaratnya percaya. Ya saudara. Coba kita akan segera melihat yang kedua. Terima sesuai dengan kasih karunia-Nya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-7. 1, 2. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, saudara, yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, kita mulai diajak untuk jangkauan yang lebih panjang. Saudara, di mana bukan permintaan kita yang berperan, bukan doa kita yang berperan, tetapi kasih karunia Allah. Katakan, kasih karunia Allah harus secepatnya menguasai hidup saya. Sehingga saya ada pada perjanjian, Efesus 2 ayat yang ke-7. Saudara, jadi kita tahu tadi yang pertama, ya saudara, begitu mudah hanya percaya. Sekarang dalam ayat yang ke-7 ini, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita. Ya saudara, jadi yang pertama dibutuhkan iman kita. Kedua,
kita harus dapat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Makanya saudara milih yang kedua, karena bukan hanya dibutuhkan iman, tetapi kasih karunia Tuhan, di mana nomor satu tidak ada. Karena nomor satu diberikan kepada kita sesuai permintaan kita. Itu sebab seringkali kita kurang paham dengan rencana Allah ini, sehingga kita selalu hidup pada nomor satu terus. Kita memaksa Tuhan untuk kita tidak berkembang. Kita memaksa diri kita untuk kita terima janji apa yang kudoakan, aku terima dari Tuhan. Saudara, masuklah lebih tinggi lagi. Di mana kasih karunia Allah yang beroperasi di sana. Bukan lagi iman saya dan iman saudara. Saudara, tetapi apa yang beroperasi? Kasih karunia, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, jatuh hatinya dia di dalam hidup saudara. Saya yakin kalau kita naik pada level yang kedua ini, maka kita akan sangat heran, kita akan sangat terperanjat bagaimana Allah bekerja di dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Seolah-olah Tuhan itu memberi saja kepada saudara, memberi saja. Saudara, nomor satu, saudara harus bergumul di dalam doa. Saudara harus dengan air mata. Saudara harus berpuasalah. Saudara harus menguatkan iman saudaralah. Saudara, nomor dua, saudara berhasil menjatuhkan hati Allah. Sehingga kasih karunia Tuhan diberikan pada saudara. Bukan atas permintaan saudara, tetapi atas kemampuan Allah. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara, itu sebab kita akan masuk pada hal ini. Ya, nomor satu, kita sudah paham semuanya bahwa kita berdoa dengan iman. Bahkan lebih dahsyat lagi, dengan imanmu engkau berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka itu akan terjadi kepadamu. Iman itu hebat. Saudara, cuman Tuhan khawatir kalau saya apa-apa iman, saya bisa sombong, saudara bisa besar kepala. Itu sebab anakku, kalau kamu sudah beriman, sudah bagus, kamu sudah punya fondasi, fondamen yang bagus. Ayo sekarang naik lebih tinggi lagi. Di mana yang kamu butuhkan adalah belas kasihku jatuh sama kamu. Saudara. Dan ini level yang tinggi sekali, saudara. Itu sebab saya perlu mengulas dengan Anda dalam Bible study ini, supaya kita mempunyai kesempatan untuk naik tingkat. Katakan, saya ingin naik tingkat. Saya tidak ingin terus-menerus pada level di bawah yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan segala perkara yang harus saya selesaikan. Saya mau naik ke atas dan membiarkan Tuhan yang menyelesaikan dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Senang ya saudara? Senang sekali. Coba kita akan masuk dalamnya. Saudara, di sini saya sampaikan pada saudara mengenai soal menerima yang sesuai kasih karunia Allah. Ya, jadi inilah yang menjadi poin kita, yaitu saya harus bisa menerima dari kehendak Allah. Ya saudara, nah itulah tadi yang saya sampaikan. Saudara, marilah saya ingin mengajak kita membuka Efesus pasal yang ketiga. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak. Ada 4 buah ayat kita akan baca. Efesus 3 ayat yang ke-12. Kemudian ayat 14 sampai 16. Ayat 12. 1, 2. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat ya,
ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi syarat iman itu memang harus selalu ada. Ya, pada level nomor 1 tadi. Apa yang kita doakan, kita percayai. Matius 21:22, aku akan mendapat. Ini adalah janji dari Allah. Ya. Tetapi saudara, di dalam ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk. Lebih tinggi lagi, saudara. Sepertinya kita ini sudah tidak menapak lagi pada bumi kita. Ya, saudara, seperti Matius 21:22 tadi. Tapi kita ini sudah dikasih jalan masuk pada menghadap hadirat Allah. Lebih tinggi lagi. Ya, saudara. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ya, saudara, untuk apa? Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Ya, saudara, siapa turunan di dalam sorga? Kata turunan adalah generasi. Inilah para malaikat. Malaikat pun mempunyai jenjang. Dari malaikat biasa yang disuruh-suruh untuk datang kepada kita orang, ya saudara, kita tidak melihat wujudnya, rupanya, sayapnya kita tidak melihat. Tapi itulah malaikat yang diutus saben kali, itu malaikat bawahan. Lalu ada kepala malaikat. Lalu ada penghulu malaikat. Nah, ini turunan. Ini adalah leveling daripada semua yang ada di sorga. Saudara. Dan disebutkan, dan yang ada di atas bumi menerima namanya. Ya saudara, di atas bumi. Itu sebab dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9, 10 dan 11 disebutkan, karena Yesus telah begitu taat kepada Bapa sampai menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib. Itu sebab Bapa memberi kepada Yesus nama di atas segala nama. Katakan, nama di atas segala nama. Di mana semua lutut di bawah bumi, yaitu setan dan iblis, akan bertekuk lutut. Semua lutut yang di atas bumi, yaitu semua manusia, akan bertekuk lutut. Dan semua turunan di sorga, lutut mereka ditekuk di hadapan nama Tuhan. Nah, saudara, hebat. Itulah sebab saya perlu menjelaskan pada saudara bahwa Tuhan memberi kepada kita satu nama yang dahsyat sekali. Kepada nama inilah Dia akan membawa kita masuk pada jalan yang lebih bagus, di mana kasih karunia Allah diberikan pada saudara. Bahkan tanpa saudara kepikiran, tanpa saudara pernah mendoakan. Karena saudara tidak tahu apa yang rencana Allah mau beri sama saudara. Jadi saudara itu tidak masuk pada mata saudara, tidak pernah saudara lihat, tidak masuk pada telinga saudara, tidak pernah saudara dengar, tidak masuk dalam hati saudara, tidak pernah timbul di dalam hati saudara, tidak pernah. Saudara, itu disediakan Allah bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, kita sekarang ada dua level. Level nomor 1, saya tidak minta saudara meninggalkannya. Karena dasar iman masih harus tetap ada. Tetapi dengan dasar iman, ya, tadi ayat 12 dari Efesus pasal yang ketiga, masuklah pada level yang lebih tinggi. Di mana kasih karunia Allah yang bekerja, yang beroperasi kasih karunia Allah. Ya, saudara, dan itu dahsyat sekali. Kiranya sisa umur hidup kita di atas muka bumi ini boleh kita alami segala perjanjian Allah pada level yang kedua. Amin. Supaya saudara bisa menjadi kesaksian dan bisa menjadi suatu kabar baik bagi orang-orang yang sudah berjuang di level 1. Entah tidak bisa berhasil.
sudah bergumul dengan imannya di level 1, tetapi tidak pernah mendapat. Mereka perlu saudara bawa, saudara bimbing untuk masuk pada level nomor 2. Di mana mereka mendapatkan jalan masuk kepada Allah. Ya, tadi yang kita sudah baca. Disebutkan di sana, ayat yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Nah, kita harus juga mengajak mereka supaya mereka boleh masuk pada Allah, pada jalannya Allah tersebut. Ya, saudara, dan mereka akan melihat pekerjaan Allah dahsyat. Dan ketika mereka meninggal dunia, saudara, orang-orang dengan level nomor 2 inilah orang-orang yang akan disambut oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka di masa di dunia, mereka sudah tahu jalannya untuk masuk kepada Allah. Ya saudara. Tetapi orang-orang yang terus bergumul, karena imannya kuat, sebesar biji sesawi, mereka memaksakan Tuhan untuk melakukan permintaan mereka. Dan saudara mesti tahu itu tidak menjadi kehendak Tuhan. Tuhan menjadi terluka hatinya. Kalau saya memaksakan kehendak saya. Habis gimana Tuhan? Hamba cuma mengerti soal iman saja dalam doa. Tidak ada yang mengajari hamba yang lebih daripada hal itu. Jadi hamba juga cuma berjuang. Hamba cuma berusaha bergumul supaya dengan iman hamba berhasil pasti mendapatkan. Nah, lihat saudara ya. Disinilah kelemahan orang yang kurang mengerti pelajaran Alkitab. Tetapi kalau saudara sudah tahu, begitu saudara merasa bahwa aku tidak harus bergumul dengan imanku, setengah memaksa Tuhan supaya menjadikan keinginanku, tapi justru aku harus minta supaya Dia membuka jalan bagiku, supaya aku boleh masuk kepada anugerahnya, dan Dia boleh mencurai aku dengan segala kemampuannya yang luar biasa di dalam hidupku. Mari berpindah, mari lebih dewasa, mari lebih berkenan kepada Tuhan. Maka saya dan saudara akan menerima yang sesuai kasih karunia-Nya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, nah bila saudara melihat gambar ini, orang ini, wanita ini, dia hidup di tanah yang gersang, yang kering kerontang, tidak ada kehidupan, tetapi dia datang kepada salib Yesus. Kita melihat bayangannya. Dia datang kepada Kristus. Ya saudara, semacam inilah yang Tuhan inginkan di akhir zaman, ketika dunia dalam keadaan yang sangat gersang, sangat jahat sekali. Ya saudara, maka saya dan saudara, kita harus mudah menerima pembukaan jalan untuk masuk kepada Dia, supaya kita boleh menerima pertolongannya yang ajaib dalam hidup kita. Katakan luar biasa. Ya, alamilah. Hidup cuma sekali, saudara tidak mengalami. Saya tidak mengalami satu kerugian yang luar biasa. Ya, saudara, tidak ada hidup 2 kali. Itu sebab hidup 1 kali. Saya dan saudara harus belajar banyak firman, supaya Dia sendiri yang membuka jalan masuk pada kasih karunia Allah. Sehingga saya dan saudara mendapat banyak fasilitas sorga, banyak kemurahan hati Tuhan. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, dalam ayat yang ke-16a, tadi kita sudah baca ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ya saudara, ini Efesus 3 ayat 16. Saudara, tetapi ada perbedaan ternyata cukup besar. Di dalam New King James dituliskan that He would grant you according to the riches of His glory. Ya, supaya Dia memberikan grant. Grant itu adalah hibah. Nah, saudara, orang bisa mendapat. Ya, seberapa sih mendapat itu, saudara?
Saya tidak yakin mendapat itu banyak sekali, tidak. Tetapi kalau hibah itu memang jumlahnya besar. Itu sebab harus diawasi oleh pemerintah yang memberi. Kalau cuma saya terima bantuan sosial karena ada bencana alam, atau karena saya termasuk keluarga miskin, maka saya diberi bantuan. Tidak usah hibah, tidak usah diawasi. Bantuan terima saja, saya terima. Tanpa harus diawasi. Tetapi ayat ini mengatakan that he would grant you according to the riches of his glory. Itu berarti dia akan memberi hibah yang sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Kita tidak bisa nangkep itu sudah. Ya. Wah, Tuhan, seperti apa yang kau akan berikan? Tetapi saudara, itu tidak pernah keluar dari hati dan mulut saya dan mulut saudara. Itu baru kita keluar keheranan kita ketika dia memberi kepada saudara, ketika dia memberi kepada saya. Aduh Tuhan, ternyata engkau memberi itu kok luar biasa sekali. Hamba enggak kepikir Tuhan. Masa apa yang saya ceritakan ini, apa yang saya katakan saudara tidak kepingin? Ayo kepingin dong. Bagaimana caranya? You have to receive a grant from God. Not only God provide you, give something to you. It's quite a few, hanya sedikit. But granting is somehow is very big and very precious. The riches of God in His glory will be given to you. You cannot imagine. You cannot and you never imagine about this. Saudara, Tuhan mau supaya saya dan saudara tahu. Tuhan, hamba hidup barangkali tidak lama lagi dan di tanah yang gersang, dan hamba tidak mau tahu bagaimana cara hamba bisa mengatasi nanti. Apalagi anak-anak mulai bertumbuh menjadi besar, harus kuliah, harus ini dan itu, dan kami makin lama makin tua, tidak produktif lagi, tidak bisa menghasilkan uang lagi. Ya, saudara, itu semua orang kepikiran kayak begitu. Itu sebab kita harus mendapat yang besar. Yang setuju, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ya, ini penting sekali. Itu sebab saya masuk bersama Anda dengan katakan hibah dari Tuhan kepada saya. Yuk, tangannya. Hibah dari Tuhan kepada saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang Tuhan mau beri, ya. Itu sebab kalimat dari New King James di atas, that He would grant you according to the riches of His glory, itu terjemahannya agar Ia menghibai kamu. Dia menghibai kamu sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Wah, gak mampu saya memikir, tidak mampu. Saudara, kalau saudara dan saya masuk ke sana, saudara akan melihat pekerjaan Allah yang dahsyat di dalam hidup saudara. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Semua katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Angkat kembali dua tangan saudara. Diberkatilah saudara yang telah menerima firman. Segala firman yang disampaikan oleh hambanya akan menjadi mujizat dalam hidup saudara. Dan satu peristiwa dan pengalaman hidup yang baru saudara terima dari Allah Bapa di sorga. Diberkati semua korban kolekte teristimewa, pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10. Dan Tuhan memberkati dan menghargai saudara luar biasa di dalam segala keadaan. Hati dan jiwa saudara hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.